sahabat nafas syukur. Selamat datang kembali di perjalanan 21 hari riset kehidupan. Hari demi hari, kita telah melangkah bersama. Kita telah belajar menghentikan kebisingan pikiran, kembali hadir pada saat ini, mengamati tanpa menghakimi, melepaskan kekhawatiran, menerima kehidupan apa adanya, menemukan kekuatan dalam keheningan, memaafkan diri sendiri, mengakhiri penyesalan, dan membangun kembali hubungan yang lebih sehat dengan diri kita. Hari ini, kita memasuki hari ke-10. Sebuah tema yang mungkin tidak selalu kita sadari, tetapi diam-diam telah menguras begitu banyak energi hidup kita. Tema yang sering mencuri kebahagiaan, mengikis rasa syukur, bahkan membuat kita merasa tidak pernah cukup, sekeras apapun kita berusaha. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebiasaan yang hampir dilakukan setiap orang, membandingkan diri dengan orang lain. Sahabat nafas syukur. Coba renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup ini kita melihat keberhasilan orang lain, lalu tiba-tiba merasa hidup kita tertinggal? Berapa kali kita membuka media sosial dengan niat sekadar melihat kabar, tetapi justru menutupnya dengan hati yang terasa lebih berat daripada sebelumnya? Melihat seseorang membeli rumah, melihat teman menikah, melihat orang lain memiliki pekerjaan impian, melihat perjalanan liburan mereka, melihat bisnis mereka berkembang, melihat tubuh mereka lebih ideal, melihat wajah mereka lebih menarik, melihat pencapaian mereka yang seolah datang begitu mudah, lalu tanpa sadar muncul suara kecil di dalam hati. Mengapa aku belum seperti mereka? Mengapa hidupku berjalan begitu lambat? Apa yang salah denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun jika dibiarkan tumbuh setiap hari, ia akan berubah menjadi keyakinan yang sangat menyakitkan. Keyakinan bahwa kita kurang, bahwa kita gagal, bahwa hidup kita tertinggal, bahwa kita tidak cukup baik. Padahal belum tentu semua itu benar. Seringkali yang kita bandingkan hanyalah potongan kecil kehidupan orang lain dengan keseluruhan perjalanan hidup kita sendiri. Kita melihat senyuman mereka, tetapi tidak melihat malam-malam ketika mereka menangis. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak menyaksikan perjuangan panjang di baliknya. Kita melihat pencapaiannya, tetapi tidak mengetahui berapa kali mereka jatuh sebelum akhirnya berhasil berdiri. Begitulah pikiran bekerja, ia senang mengambil kesimpulan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Padahal, kehidupan tidak pernah sesederhana itu, sahabat napas syukur. Bayangkan, seseorang sedang mendaki gunung. Di kejauhan, ia melihat pendaki lain sudah hampir mencapai puncak. Lalu ia berkata, "Aku sangat lambat, aku tidak mampu, aku tertinggal." Padahal, ia tidak tahu bahwa pendaki itu mungkin sudah memulai perjalanan sejak dini hari. Atau bahkan sehari sebelumnya, mungkin mereka melewati jalur yang berbeda. Mungkin membawa beban yang berbeda. Mungkin memiliki kondisi fisik yang berbeda. Bagaimana mungkin dua perjalanan yang berbeda dipaksa memiliki waktu yang sama? Begitu pula kehidupan. Tidak ada dua manusia yang benar-benar menjalani jalan hidup yang sama. Setiap orang lahir dengan cerita yang berbeda, dididik oleh keluarga yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, memiliki kesempatan yang berbeda, memiliki luka yang berbeda, memiliki kekuatan yang berbeda. Lalu mengapa kita terus memaksa diri mengikuti garis waktu orang lain? Mengapa kita merasa gagal hanya karena hidup kita tidak terlihat seperti kehidupan mereka? Hari ini kita akan belajar melepaskan kebiasaan itu. Bukan karena kita berhenti berkembang, bukan karena kita berhenti bermimpi, melainkan karena kita ingin berkembang tanpa harus membenci diri sendiri. Ada perbedaan besar antara terinspirasi dan membandingkan diri. Ketika kita terinspirasi, hati menjadi ringan. Kita berkata, kalau dia bisa, mungkin suatu hari aku juga bisa. Inspirasi memberi harapan, inspirasi memberi semangat, inspirasi menggerakkan langkah. Namun ketika kita membandingkan diri, hati justru dipenuhi beban. Kita berkata, aku tidak akan pernah bisa seperti dia. Perbandingan melahirkan iri. Perbandingan melahirkan rasa minder. Perbandingan melahirkan kelelahan yang tidak perlu. Dan
yang paling menyedihkan. Perbandingan membuat kita lupa melihat betapa jauhnya kita sendiri telah bertumbuh. Kita terlalu sibuk melihat pohon milik orang lain hingga lupa bahwa benih dalam diri kita sendiri juga sedang tumbuh. Mungkin belum besar, mungkin belum berbuah, tetapi tetap bertumbuh. Sahabat, nafas syukur. Alam selalu memberikan pelajaran yang sederhana. Lihatlah, bangga-bungga di taman. Mawar tidak pernah berusaha menjadi melati. Melati tidak iri kepada anggrek. Anggrek tidak merasa gagal hanya karena matahari lebih dulu menyinari bunga lain. Masing-masing mekar pada waktunya. Masing-masing memiliki keindahan yang berbeda. Tidak ada bunga yang terburu-buru. Tidak ada bunga yang merasa kalah karena terlambat mekar. Mereka hanya fokus menjalankan kodratnya. Begitu pula manusia. Sayangnya, kita sering lupa. Kita sibuk menghitung keberhasilan orang lain. Namun, jarang menghitung kemajuan diri sendiri. Padahal setahun yang lalu, mungkin kita sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin luka yang dulu membuat kita terpuruk, kini sudah mulai sembuh. Mungkin rasa takut yang dulu menguasai hidup kita, kini mulai berkurang. Mungkin doa-doa kecil yang pernah kita panjatkan, ternyata sudah banyak yang menjadi kenyataan. Tetapi karena mata kita terus melihat keluar, kita kehilangan kemampuan untuk menghargai perjalanan ke dalam. Hari ini bukan tentang berhenti bermimpi besar. Hari ini bukan tentang puas dengan keadaan. Hari ini adalah tentang belajar berjalan dengan damai. Tentang menghormati proses, tentang percaya bahwa kehidupan tidak pernah terlambat. Karena setiap benih memiliki musimnya sendiri. Setiap matahari memiliki waktu terbitnya sendiri. Setiap sungai memiliki jalur yang berbeda menuju lautan. Dan setiap manusia memiliki perjalanan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Sahabat, nafas syukur. Selama kita masih membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain, kita akan selalu menemukan alasan untuk merasa kurang. Namun, ketika kita mulai membandingkan diri hari ini dengan diri kita yang kemarin, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kita akan melihat pertumbuhan, kita akan melihat keberanian, kita akan melihat kebijaksanaan yang perlahan muncul dari setiap pengalaman, bahkan dari kegagalan, bahkan dari air mata, bahkan dari penantian yang panjang. Karena sesungguhnya kehidupan tidak sedang mengajak kita berlomba dengan orang lain. Kehidupan hanya mengajak kita menjadi versi diri yang lebih baik daripada hari kemarin. Maka dalam perjalanan hari ke-10 ini, izinkan diri Anda berhenti sejenak dari kebiasaan melihat keluar. Mari arahkan pandangan kembali ke dalam. Mari melihat kembali semua langkah yang telah kita tempuh. Semua luka yang telah kita sembuhkan. Semua ketakutan yang berhasil kita hadapi. Semua perubahan kecil yang selama ini mungkin tidak pernah kita rayakan. Sebab seringkali keajaiban tidak hadir dalam bentuk lompatan besar. Ia hadir dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan setia setiap hari. Dan mungkin tanpa Anda sadari, hari ini Anda sudah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dibandingkan diri Anda beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Sahabat, nafas syukur. Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, mengapa membandingkan diri dengan orang lain terasa begitu mudah? Mengapa tanpa disadari, pikiran kita hampir selalu menghitung siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih tampan, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih cepat mencapai impian? Padahal, ketika kita masih kecil, kita tidak hidup seperti itu. Seorang anak kecil tidak peduli apakah mainannya lebih mahal daripada milik temannya. Ia hanya menikmati apa yang ada di tangannya. Seorang balita tidak merasa minder karena belum bisa berlari secepat anak lain. Ia akan jatuh, bangun, tertawa, lalu mencoba lagi. Mereka hidup dengan sederhana. Mereka menikmati proses. Mereka belum mengenal perlombaan. Namun seiring bertambahnya usia, perlahan kita mulai belajar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diajarkan secara langsung, tetapi kita lihat setiap hari. Kita mulai hidup dalam dunia yang penuh perbandingan. Sejak duduk di bangku sekolah,
nilai menjadi ukuran. Siapa yang mendapat angka tertinggi dianggap paling pintar. Siapa yang menjadi juara dianggap paling hebat. Siapa yang tertinggal mulai merasa dirinya kurang berharga. Lalu ketika memasuki dunia kerja, ukuran itu berubah. Kini bukan lagi nilai rapor, melainkan jabatan, gaji, mobil, rumah, bisnis, jumlah pengikut di media sosial. Bahkan terkadang ukuran kebahagiaan pun ikut berubah. Kita mulai percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terlihat mengagumkan di mata orang lain. Tanpa sadar, kita membangun harga diri berdasarkan penilaian dari luar. Padahal, ketika nilai diri bergantung pada pengakuan orang lain, kita sedang menyerahkan kendali kebahagiaan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sahabat nafas syukur, ada satu kebiasaan pikiran yang sangat menarik untuk dipahami. Otak manusia memang dirancang untuk membandingkan. Perbandingan membantu manusia bertahan hidup sejak zaman dahulu. Nenek moyang kita membandingkan mana buah yang aman dimakan dan mana yang beracun. Mereka membandingkan suara angin dengan suara hewan buas. Mereka membandingkan jejak kaki untuk mengenali ancaman. Kemampuan membandingkan itu menyelamatkan kehidupan. Namun, di zaman sekarang, kemampuan yang sama sering digunakan untuk hal yang berbeda. Bukan lagi untuk bertahan hidup, melainkan untuk menentukan nilai diri. Disinilah masalah mulai muncul. Karena manusia tidak lagi sekadar membandingkan keadaan. Manusia mulai membandingkan identitas. Aku lebih buruk, aku kurang berhasil, aku kalah. Kalimat-kalimat itu perlahan menjadi bagian dari cara kita memandang diri sendiri. Padahal, tidak ada ukuran yang benar-benar adil untuk membandingkan dua kehidupan yang berbeda. Sahabat nafas syukur, media sosial memperkuat kebiasaan ini. Bayangkan, Anda membuka sebuah album foto. Di dalam album itu, hanya ada momen-momen terbaik seseorang. Hari kelulusan, hari pernikahan, liburan, mobil baru, rumah baru, keberhasilan bisnis, senyuman, perayaan. Tidak ada foto ketika mereka menangis sendirian. Tidak ada foto ketika mereka gagal. Tidak ada foto saat mereka merasa putus asa. Tidak ada foto tentang hutang yang sedang mereka perjuangkan untuk lunasi. Tidak ada foto tentang rasa takut yang mereka sembunyikan. Kita hanya melihat panggung. Kita tidak pernah melihat ruang latihan di belakangnya. Namun anehnya, kita justru membandingkan seluruh isi kehidupan kita dengan potenggen-potenggen terbaik kehidupan orang lain. Bukankah itu perbandingan yang tidak pernah seimbang? Seolah-olah kita membaca satu halaman terakhir dari sebuah buku, lalu menganggap kita sudah memahami seluruh ceritanya. Padahal setiap orang membawa kisah yang jauh lebih panjang daripada yang tampak. Sahabat nafas syukur, perbandingan juga sering muncul karena kita lupa menghargai proses. Kita terlalu fokus pada hasil. Kita melihat seseorang memiliki bisnis yang besar. Namun, kita lupa bertanya, berapa tahun ia membangun usaha itu? Kita melihat seseorang memiliki tubuh yang sehat. Namun kita tidak melihat disiplin yang dijalani setiap pagi. Kita melihat seseorang berbicara dengan percaya diri. Namun, kita tidak melihat ribuan jam latihan yang telah ia lalui. Kita hanya melihat buahnya. Kita tidak melihat akarnya, padahal setiap pohon membutuhkan waktu sebelum akhirnya menghasilkan buah. Tidak ada pohon mangga yang marah karena belum berbuah setelah 1 minggu ditanam. Tidak ada bambu yang merasa gagal karena selama bertahan-tahan belum terlihat tinggi. Ia tetap bertumbuh di bawah tanah, menguatkan akar, mempersiapkan dirinya. Begitulah kehidupan. Ada proses yang tidak selalu terlihat. Ada pertumbuhan yang tidak selalu tampak. Dan seringkali, bagian yang paling penting justru terjadi dalam keheningan. Sahabat nafas syukur, ketika kita terlalu sering membandingkan diri, kita kehilangan kemampuan menikmati perjalanan. Setiap langkah terasa kurang. Setiap pencapaian terasa kecil. Setiap keberhasilan terasa biasa. Mengapa? Karena selalu ada orang yang tampak lebih hebat. Jika hari ini Anda memiliki sepeda, pikiran akan menunjukkan seseorang yang memiliki mobil. Ketika nanti Anda memiliki mobil, pikiran akan menunjukkan seseorang yang memiliki mobil lebih mewah. Saat Anda berhasil membeli rumah, pikiran akan mencari rumah yang lebih besar. Begitulah cara pikiran bekerja jika tidak dilatih. Ia jarang berkata,
Lihatlah betapa jauhnya kamu sudah melangkah. Ia lebih sering berkata, masih ada yang lebih tinggi. Jika kita terus mengikuti suara itu, tidak akan pernah ada garis akhir. Tidak akan pernah ada rasa cukup. Tidak akan pernah ada kedamaian. Karena perlombaan yang kita ikuti bukanlah perlombaan yang memiliki tujuan, melainkan perlombaan tanpa batas. Sahabat Nafas Syukur, ada sebuah kisah sederhana. Dua orang berjalan di sebuah pantai. Yang pertama, terus melihat jejak kaki orang lain. Ia berkata, langkahku terlalu kecil. Aku terlalu lambat. Aku tidak sehebat mereka. Sementara orang kedua sesekali melihat jejak orang lain, tetapi lebih sering melihat jejaknya sendiri. Ia tersenyum. Hari ini aku berjalan lebih jauh daripada kemarin. Mereka berjalan di pantai yang sama, namun pengalaman mereka berbeda. Yang satu dipenuhi kecemasan, yang satu dipenuhi rasa syukur. Bukan karena jalannya berbeda, tetapi karena arah pandangannya berbeda. Begitu pula kehidupan kita. Kebahagiaan seringkali tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh kemana perhatian kita diarahkan. Jika perhatian terus tertuju pada apa yang belum dimiliki, hidup akan terasa selalu kurang. Namun jika perhatian diarahkan pada pertumbuhan, pembelajaran dan nikmat yang telah hadir, hati akan lebih mudah menemukan ketenangan. Sahabat Nafas Syukur, hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda mengingat satu hal yang sangat penting. Anda tidak dilahirkan untuk menjalani kehidupan orang lain. Anda tidak diciptakan untuk menyalin perjalanan siapapun. Anda memiliki ritme, memiliki musim, memiliki tantangan, memiliki pelajaran, dan memiliki waktu terbaik yang mungkin berbeda dengan siapapun di dunia ini. Maka, berhentilah mengukur diri menggunakan penggaris milik orang lain, karena ukuran itu tidak pernah dibuat untuk perjalanan Anda. Mulailah mengukur diri dari satu hal yang benar-benar bermakna. Apakah hari ini Anda menjadi sedikit lebih bijaksana daripada kemarin? Apakah hari ini Anda lebih sabar, lebih bersyukur, lebih berani, lebih tulus? Jika jawabannya adalah ya, maka sesungguhnya Anda sedang bertumbuh, dan pertumbuhan seperti itulah yang akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih damai, lebih utuh, dan lebih bermakna. Sahabat Nafas Syukur, ada luka yang tidak terlihat oleh mata, tidak berdarah, tidak meninggalkan bekas di kulit, namun perlahan-lahan menguras kebahagiaan, menghilangkan rasa percaya diri, bahkan membuat seseorang merasa hidupnya tidak lagi berarti. Luka itu seringkali lahir bukan karena kegagalan, bukan karena kemiskinan, bukan karena kehilangan, melainkan karena satu kebiasaan yang terus diulang setiap hari, membandingkan diri dengan orang lain. Yang membuat luka ini begitu sulit disadari adalah karena ia tumbuh perlahan, hampir tanpa suara. Hari ini mungkin hanya sebuah pikiran kecil. Temanku sudah punya rumah. Besok muncul pikiran lain, dia lebih sukses daripada aku. Lusa muncul lagi, mungkin aku memang tidak cukup pintar. Seminggu kemudian, aku selalu tertinggal. Sebulan kemudian, aku tidak akan pernah bisa seperti mereka. Lalu suatu hari, tanpa kita sadari, pikiran itu bukan lagi sekadar bisikan. Ia telah berubah menjadi keyakinan. Dan apa yang kita yakini tentang diri sendiri akan sangat memengaruhi cara kita menjalani hidup. Sahabat Nafas Syukur, bayangkan sebuah cermin. Setiap hari seseorang berdiri di depannya, namun cermin itu bukan menunjukkan wajahnya sendiri, melainkan wajah orang lain. Semakin lama ia menatap, semakin ia lupa seperti apa wajahnya. Begitulah yang terjadi ketika kita terlalu sering membandingkan diri. Kita berhenti mengenali siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai melihat diri hanya melalui ukuran kehidupan orang lain. Padahal setiap manusia diciptakan dengan keunikan yang berbeda. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai mendengar, ada yang cepat belajar, ada yang tekun bertahan, ada yang berbakat memimpin, ada yang menghadirkan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak semua kelebihan dapat diukur dengan uang, tidak semua nilai diri dapat dilihat dari jabatan, tidak semua keberhasilan tampak dalam sorotan dunia. Namun, ketika kita terus membandingkan diri, semua keindahan itu menjadi kabur. Kita hanya melihat
apa yang tidak kita miliki, dan melupakan semua yang telah dianugerahkan kepada kita. Sahabat nafas syukur, luka pertama yang lahir dari kebiasaan membandingkan adalah hilangnya rasa syukur. Coba perhatikan, seseorang yang dahulu sangat bersyukur memiliki sepeda, kini merasa sedih karena temannya membeli mobil. Beberapa tahun kemudian, ia berhasil memiliki mobil, namun kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar, karena kini ada orang lain yang memiliki mobil lebih mahal. Setelah itu, ia berhasil membeli rumah, tetapi rasa puas kembali menghilang, karena rumah orang lain terlihat lebih besar. Akhirnya hidup berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai. Bukan karena nikmatnya kurang, tetapi karena perhatian selalu tertuju pada apa yang belum dimiliki, padahal rasa syukur bukan muncul ketika kita memiliki segalanya. Rasa syukur muncul ketika kita mampu melihat bahwa apa yang telah kita miliki pun merupakan anugerah yang layak dihargai. Sahabat nafas syukur, luka kedua adalah hilangnya rasa percaya diri. Semakin sering kita membandingkan diri, semakin sulit kita menghargai kemampuan sendiri. Kita mulai berkata, "Aku tidak sepintar dia, aku tidak secantik dia. Aku tidak sehebat dia, aku tidak akan pernah berhasil." Padahal, mungkin selama ini kita telah bertumbuh, kita telah belajar, kita telah bangkit dari kegagalan, kita telah melewati masa-masa sulit yang dulu terasa mustahil. Namun, semua pencapaian itu seolah menghilang hanya karena kita memilih melihat kehidupan orang lain. Lama-kelamaan, kita mulai meragukan setiap langkah. Takut mencoba, takut gagal, takut dinilai, bahkan takut bermimpi. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita sudah lebih dulu meyakini bahwa orang lain selalu lebih baik. Sahabat nafas syukur, luka ketiga adalah kelelahan batin. Membandingkan diri adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai, karena selalu ada seseorang yang tampak lebih kaya, lebih terkenal, lebih muda, lebih pintar, lebih beruntung. Jika kebahagiaan bergantung pada posisi kita dibanding orang lain, maka hati tidak akan pernah benar-benar beristirahat. Setiap kali mencapai satu tujuan, pikiran akan menciptakan perlombaan baru. Setiap kali berhasil, standar akan naik lagi. Akhirnya kita terus berlari, bukan menuju impian, melainkan mengejar bayangan yang tidak pernah bisa ditangkap. Bukankah itu melelahkan? Sahabat nafas syukur, luka berikutnya adalah hilangnya jati diri. Ketika terlalu sibuk menjadi seperti orang lain, kita berhenti bertanya, apa yang benar-benar membuatku bahagia? Sebaliknya, kita mulai bertanya, apa yang membuat orang lain mengagumiku? Inilah awal dari kehidupan yang dijalani demi pengakuan. Ada yang memilih pekerjaan bukan karena mencintainya, tetapi karena terlihat bergengsi. Ada yang membeli sesuatu bukan karena membutuhkannya, tetapi karena takut dianggap kurang berhasil. Ada yang terus memaksakan diri tersenyum, padahal hatinya sedang lelah. Sedikit demi sedikit, kita memakai topeng. Topeng keberhasilan, topeng kebahagiaan, topeng kesempurnaan. Semakin lama topeng itu dipakai, semakin sulit kita mengenali diri sendiri. Dan hidup yang dijalani untuk memenuhi harapan orang lain seringkali terasa kosong karena tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Sahabat nafas syukur, perhatikanlah alam. Pohon kelapa tidak pernah iri kepada pohon mangga. Mangga tidak pernah berusaha menghasilkan buah durian. Bambu tidak kecewa karena tidak berbunga seperti anggrek. Mereka tumbuh sesuai kodratnya. Mereka tidak kehilangan identitas hanya karena melihat kelebihan makhluk lain. Justru karena setiap pohon berbeda, hutan menjadi indah. Begitu pula manusia. Dunia menjadi kaya karena setiap orang membawa warna yang berbeda. Bayangkan jika semua orang memiliki bakat yang sama, memiliki impian yang sama, memiliki jalan hidup yang sama. Betapa membosankannya kehidupan ini. Keunikan bukanlah kelemahan. Keunikan adalah hadiah. Dan hadiah itu akan hilang nilainya jika terus dibandingkan dengan milik orang lain. Sahabat nafas syukur, ada sebuah kisah sederhana. Seorang pemahat batu bekerja setiap hari. Selama bertahun-tahun, hasil pekerjaannya tampak biasa saja, sementara temannya menjadi pedagang sukses, membeli rumah besar,
dan sering dipuji banyak orang. Suatu hari, pemahat itu mulai merasa dirinya gagal. Ia ingin meninggalkan pekerjaannya. Namun seorang guru tua berkata, "Jangan ukur nilai hidupmu dari tepuk tangan yang diterima orang lain. Ukurlah dari ketulusanmu menjalani panggilan hidup." Pemahat itu tetap melanjutkan pekerjaannya. Puluhan tahun kemudian, karya-karyanya menjadi bangunan yang bertahan lintas generasi. Sementara banyak hal yang dulu tampak gemerlap telah lama terlupakan. Pelajaran dari kisah itu sederhana, tidak semua hal yang bersinar hari ini akan bertahan. Dan tidak semua proses yang tampak sunyi berarti tidak berarti. Ada pertumbuhan yang membutuhkan waktu. Ada karya yang baru dihargai setelah bertahun-tahun. Karena itu, jangan terburu-buru menilai hidupmu hanya dari apa yang terlihat hari ini. Sahabat Nafas Syukur, jika selama ini Anda sering membandingkan diri, jangan menghukum diri karena hal itu. Sadari saja, terima dengan lembut, lalu pilih arah yang baru. Setiap kali pikiran berkata, "Hidupku tertinggal," jawablah dengan penuh kasih, "Aku memiliki perjalanan yang berbeda." Setiap kali pikiran berkata, "Aku tidak cukup baik," jawablah, "Aku sedang bertumbuh dan pertumbuhan membutuhkan waktu." Setiap kali pikiran berkata, "Orang lain lebih hebat," ingatkan diri, kehebatan mereka tidak mengurangi nilai diriku. Karena cahaya lilin tidak menjadi redup hanya karena matahari terbit, dan bunga tidak kehilangan keindahannya hanya karena bunga lain bermekaran. Demikian pula diri Anda, nilai diri Anda tidak pernah berkurang hanya karena melihat keberhasilan orang lain. Sahabat Nafas Syukur, setelah memahami bagaimana kebiasaan membandingkan diri dapat melahirkan begitu banyak luka, kini tibalah saatnya kita kembali kepada sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jika nilai diriku tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain, lalu dari mana sebenarnya nilai diriku berasal? Pertanyaan ini sederhana, namun jawaban atas pertanyaan inilah yang dapat mengubah cara kita menjalani seluruh kehidupan. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita tanpa sadar membangun harga diri di atas sesuatu yang sifatnya sementara. Kita merasa berharga ketika dipuji, merasa percaya diri ketika berhasil, merasa dicintai ketika diterima, merasa cukup ketika memiliki lebih banyak daripada orang lain. Tetapi bagaimana jika semua itu hilang? Bagaimana jika suatu hari usaha mengalami kegagalan, pekerjaan berubah, tabungan berkurang, penampilan tidak lagi sama, usia terus bertambah? Apakah itu berarti nilai diri kita ikut hilang? Tentu tidak, karena nilai diri yang sejati tidak pernah bergantung pada apa yang kita miliki. Ia lahir dari siapa diri kita sebenarnya. Sahabat Nafas Syukur, bayangkan, selembar uang itu baru saja dicetak. Nilainya utuh, kemudian uang itu terjatuh ke tanah. Terinjak, diremas, basah karena hujan, warnanya mulai kusam. Namun, ketika seseorang membawanya ke bank atau ke toko, apakah nilainya berubah? Tidak. Ia tetap memiliki nilai yang sama. Mengapa? Karena nilai uang tidak ditentukan oleh kondisi fisiknya. Begitu pula diri kita. Kehidupan mungkin pernah membuat kita terluka. Mungkin kita pernah gagal, pernah ditolak, pernah diremehkan, pernah dikhianati, pernah kehilangan. Semua pengalaman itu mungkin meninggalkan bekas. Namun, bekas itu tidak pernah mengurangi nilai diri kita sebagai manusia. Sayangnya, kita sering lupa. Kita menganggap kegagalan sebagai identitas. Padahal, kegagalan hanyalah sebuah pengalaman. Kita menganggap penolakan sebagai bukti bahwa kita tidak layak. Padahal penolakan hanyalah sebuah peristiwa. Kita menganggap kesalahan sebagai siapa diri kita. Padahal kesalahan hanyalah bagian dari proses belajar. Ada perbedaan yang sangat besar antara berkata, "Aku pernah gagal," dengan "Aku adalah seorang yang gagal." Kalimat pertama adalah pengalaman. Kalimat kedua adalah identitas. Dan identitas yang terus diulang akan membentuk cara kita menjalani hidup. Sahabat Nafas Syukur, seringkali kita terlalu sibuk mengejar validasi dari luar hingga lupa mendengarkan suara hati sendiri. Kita ingin dipuji, ingin diakui,
ingin dianggap berhasil. Padahal, pengakuan manusia selalu berubah. Hari ini seseorang memuji kita, besok ia mungkin mengkritik. Hari ini kita menjadi pusat perhatian. Besok dunia telah melupakan. Jika kebahagiaan bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup kita akan terus naik turun mengikuti pendapat mereka. Bukankah itu melelahkan? Karena itu, belajarlah membangun pondasi yang lebih kuat, pondasi yang tidak mudah runtuh ketika badai datang, pondasi yang berasal dari dalam diri, dari kesadaran bahwa kita tetap berharga, bahkan ketika belum mencapai semua impian, tetap layak dicintai. Bahkan ketika masih memiliki kekurangan, tetap pantas dihormati, bahkan ketika sedang belajar. Sahabat nafas syukur, lihatlah matahari. Setiap pagi ia terbit. Ia tidak bertanya apakah dunia akan memujinya hari ini. Ia tidak bersinar lebih terang hanya karena banyak orang melihatnya. Ia juga tidak berhenti bersinar ketika langit sedang mendung. Matahari tetap menjalankan tugasnya karena cahayanya berasal dari dirinya sendiri. Begitu pula diri kita. Ketika nilai diri berasal dari dalam, kita tidak lagi terlalu bergantung pada tepuk tangan. Kita tetap berbuat baik meski tidak dipuji, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meski tidak selalu diperhatikan, tetap tersenyum meski tidak semua orang memahami perjuangan kita. Karena kita tahu bahwa tujuan hidup bukan sekadar mencari pengakuan, melainkan menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Sahabat nafas syukur, setiap manusia memiliki benih yang berbeda. Ada yang berbakat mengajar, ada yang mampu menghibur, ada yang pandai menciptakan karya, ada yang menjadi pendengar yang baik, ada yang membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Masalahnya, banyak orang tidak pernah menemukan benih itu karena terlalu sibuk ingin memiliki kebun milik orang lain. Bayangkan, seorang petani yang setiap hari hanya melihat ladang tetangganya. Ia berkata, tanaman mereka lebih hijau, buah mereka lebih banyak. Namun karena sibuk memperhatikan kebun orang lain, ia lupa menyiram tanamannya sendiri. Akhirnya tanamannya benar-benar layu. Bukan karena benihnya buruk, tetapi karena tidak pernah dirawat. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita menghabiskan begitu banyak waktu mengagumi kehidupan orang lain, namun lupa merawat kehidupan yang telah dipercayakan kepada kita. Padahal potensi terbesar tidak tumbuh dari rasa iri. Ia tumbuh dari perhatian, dari latihan, dari kesabaran, dari keberanian untuk terus melangkah. Sahabat nafas syukur, mulai hari ini, cobalah mengubah pertanyaan yang biasa Anda ajukan kepada diri sendiri. Jangan lagi bertanya, mengapa aku belum seperti dia? Tetapi bertanyalah, apa yang bisa kulakukan hari ini agar menjadi versi terbaik diriku? Jangan lagi bertanya, mengapa hidupku tertinggal? Tetapi bertanyalah, pelajaran apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku saat ini? Jangan lagi bertanya, mengapa aku tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain? Tetapi bertanyalah, anugerah apa yang sudah ada dalam hidupku dan belum kusyukuri? Pertanyaan yang berbeda akan melahirkan jawaban yang berbeda, dan jawaban yang berbeda akan mengubah arah kehidupan. Sahabat nafas syukur, ingatlah bahwa pohon yang kuat tidak tumbuh dalam semalam. Ia bertahan melewati hujan, angin, panas, musim kemarau. Semua itu membentuk akar yang kokoh. Demikian pula hidup kita. Setiap tantangan yang pernah datang bukan selalu untuk menghentikan langkah. Seringkali justru untuk memperkuat karakter. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya. Namun, setiap pengalaman sedang membentuk seseorang yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Karena itu, jangan terburu-buru menilai hidup hanya dari apa yang tampak sekarang. Perjalanan belum selesai. Masih ada halaman-halaman indah yang belum ditulis. Masih ada kesempatan yang belum datang. Masih ada pertumbuhan yang sedang berlangsung dalam diam. Sahabat nafas syukur, hari ini saya ingin Anda menerima satu kebenaran sederhana. Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi berharga. Anda tidak perlu memiliki semua yang dimiliki dunia untuk merasa cukup. Anda tidak perlu memenangkan setiap perlombaan agar layak dicintai. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Terus belajar,
terus bertumbuh, terus memperbaiki diri, dan terus melangkah dengan penuh syukur. Karena ketika seseorang menemukan nilai dirinya yang sejati, ia tidak lagi hidup untuk mengejar pengakuan. Ia hidup untuk memberi makna. Ia tidak lagi berlomba dengan dunia. Ia berjalan berdampingan dengan kehidupan. Dan justru dalam ketenangan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Sahabat Nafas Syukur, kini izinkan diri Anda berhenti sejenak dari semua aktivitas. Biarkan beberapa menit ke depan menjadi hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang harus dibuktikan. Saat ini, Anda hanya perlu hadir. Jika memungkinkan, duduklah dengan nyaman. Biarkan punggung tetap tegak, namun rileks. Lepaskan ketegangan di bahu. Kendurkan rahang. Lemaskan kedua tangan. Dan pejamkan mata secara perlahan. Tarik napas yang panjang, perlahan. Rasakan udara memenuhi paru-paru. Lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan setiap embusan napas membawa pergi ketegangan yang selama ini Anda simpan. Sekali lagi, tarik napas. Rasakan kesejukan udara yang masuk. Lalu hembuskan perlahan. Seolah-olah Anda sedang melepaskan semua beban yang tidak lagi perlu dibawa. Sekali lagi, tarik napas. Dan saat menghembuskannya, izinkan tubuh menjadi semakin tenang, semakin ringan, semakin damai. Sekarang, arahkan perhatian pada detak jantung Anda. Tidak perlu mengubah apapun, hanya mendengarkan. Merasakan bahwa kehidupan masih mengalir di dalam diri. Jantung Anda telah bekerja sejak hari pertama Anda lahir. Tanpa meminta pujian, tanpa membandingkan dirinya dengan jantung orang lain. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan setia. Begitu pula napas Anda. Ia datang dan pergi dengan tenang, tanpa perlombaan, tanpa kecemasan. Alam mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri. Dan kini, Anda pun sedang belajar kembali mengikuti ritme kehidupan. Bayangkan, sekarang Anda sedang berjalan di sebuah jalan setapak yang sangat indah. Di kanan dan kiri, terdapat pepohonan yang rindang. Udara terasa segar. Angin bertiup lembut menyentuh wajah Anda. Burung-burung berkicau dengan merdu. Setiap langkah membawa ketenangan. Semakin jauh Anda berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar. Hingga akhirnya Anda tiba di sebuah taman yang sangat luas. Di taman itu terdapat berbagai macam bunga. Ada mawar, melati, anggrek, teratai. Matahari pagi menyinari semuanya dengan cahaya yang hangat. Perhatikan setiap bunga. Tidak ada satupun yang berusaha menjadi bunga lain. Mawar tetap menjadi mawar. Melati tetap menjadi melati. Anggrek tetap menjadi anggrek. Mereka tidak saling iri, tidak saling berlomba. Mereka hanya mekar sesuai waktunya. Dan justru karena itulah taman itu terlihat begitu indah. Sekarang, bayangkan salah satu bunga itu perlahan berubah menjadi diri Anda. Ya, bunga itu adalah Anda. Lihatlah diri Anda, berdiri dengan tenang, tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu menyerupai siapapun. Anda cukup menjadi diri sendiri. Dan itu sudah cukup. Kini bayangkan, di hadapan Anda muncul sebuah ransel yang sangat besar. Ransel itu tampak berat. Sangat berat. Mungkin selama ini Anda membawanya kemana-mana. Dekatilah ransel itu. Bukalah perlahan. Lihat apa saja yang ada di dalamnya. Di sana mungkin terdapat tulisan, "Aku kalah. Aku kurang berhasil. Aku tidak secantik dia. Aku tidak sepintar mereka. Aku selalu tertinggal. Orang lain lebih baik." Perhatikan semua kalimat itu. Selama ini Anda mengira semua itu adalah kebenaran. Padahal, semua itu hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Sekarang, ambillah satu persatu tulisan itu. Lihatlah dengan penuh kesadaran, lalu katakan dalam hati, "Terima kasih karena pernah datang. Namun, aku tidak lagi membutuhkanmu." Kemudian, lepaskan tulisan itu ke dalam aliran sungai yang mengalir di dekat taman. Lihat bagaimana air membawanya pergi. Semakin jauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang. Ambil tulisan berikutnya.
lepaskan lagi, begitu seterusnya. Sampai ransel itu kosong. Perhatikan, ransel yang tadi terasa sangat berat, kini menjadi ringan. Begitu pula hati Anda. Sekarang, letakkan kedua tangan di dada. Rasakan hangatnya telapak tangan. Rasakan detak jantung Anda. Lalu ucapkan perlahan di dalam hati, "Aku tidak sedang berlomba dengan siapapun." Tarik napas perlahan. "Aku hanya sedang bertumbuh menjadi diriku sendiri." Hembuskan perlahan. "Aku menghormati perjalanan hidupku." Tarik napas kembali. "Aku menerima waktuku sendiri." Hembuskan. "Aku tidak terlambat." Sekali lagi, segala sesuatu datang pada waktu yang tepat. Sekarang bayangkan sebuah cahaya keemasan muncul dari langit. Cahaya itu perlahan turun, menyentuh kepala Anda, hangat, lembut, penuh kasih. Cahaya itu mengalir ke wajah, ke leher, ke bahu, ke dada, ke perut, ke kedua tangan, ke kedua kaki. Setiap bagian tubuh yang disentuh cahaya itu terasa semakin damai, semakin ringan, semakin penuh rasa syukur. Cahaya itu membawa satu pesan sederhana. Engkau sudah cukup, bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena keberadaanmu sendiri sudah memiliki nilai. Engkau layak dicintai, bukan karena pencapaianmu, tetapi karena dirimu adalah manusia yang terus belajar. Engkau memiliki jalanmu sendiri, tidak lebih lambat, tidak lebih cepat. Hanya berbeda, dan berbeda bukan berarti kurang. Sekarang, lihatlah kembali taman itu. Semua bunga masih bermekaran, tidak ada yang saling menghakimi, tidak ada yang merasa kalah, semuanya hidup dalam harmoni. Biarkan taman itu menjadi simbol hati Anda. Mulai hari ini, setiap kali pikiran ingin membandingkan diri dengan orang lain, ingatlah taman ini. Ingatlah bahwa setiap bunga memiliki musim mekarnya masing-masing. Begitu pula Anda. Percayalah, apa yang sedang Anda bangun hari ini mungkin belum terlihat oleh dunia. Namun, seperti akar pohon yang tumbuh di dalam tanah, pertumbuhan itu sedang terjadi. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan suatu saat nanti, buahnya akan muncul pada waktunya. Sekarang, tarik napas yang dalam. Rasakan udara memenuhi seluruh tubuh. Lalu hembuskan perlahan, rasakan kedamaian memenuhi hati. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Biarkan rasa cukup tumbuh di dalam diri. Biarkan rasa syukur memenuhi setiap ruang hati. Biarkan cinta kepada diri sendiri kembali hidup. Karena mulai hari ini, Anda tidak lagi berjalan untuk membuktikan bahwa Anda lebih baik daripada orang lain. Anda berjalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri Anda yang kemarin. Dan itu sudah lebih dari cukup. Nikmati beberapa saat dalam keheningan. Rasakan damai yang hadir. Simpan perasaan ini di dalam hati. Karena kapanpun Anda mulai merasa tertinggal, Anda selalu dapat kembali ke taman ini. Kembali kepada napas, kembali kepada diri sendiri, kembali kepada kesadaran bahwa hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan indah untuk bertumbuh, mencintai, dan mensyukuri setiap langkah yang telah diberikan kepada kita. Sahabat, nafas syukur. Setelah melepaskan beban perbandingan melalui meditasi, sekarang saatnya kita mengisi ruang yang telah kosong itu dengan keyakinan yang baru. Pikiran manusia ibarat sebuah taman. Jika rumput liar dicabut tetapi tidak ditanami bunga, maka rumput liar akan tumbuh kembali. Begitu pula hati kita. Ketika kita berhasil melepaskan keyakinan bahwa diri kita kurang, ruang itu perlu diisi dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa kita berharga. Kesadaran bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Kesadaran bahwa kehidupan bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang unik bagi setiap jiwa. Sekarang, tarik napas perlahan, rasakan udara memenuhi tubuh Anda. Dan saat menghembuskannya, biarkan setiap kata yang akan Anda ucapkan masuk jauh ke dalam alam bawah sadar. Bukan sekadar didengar, tetapi benar-benar dirasakan. Mari kita mulai. Ucapkan perlahan di dalam hati. Aku menerima diriku apa adanya. Tarik napas. Aku menghargai setiap langkah yang telah kutempuh. Hembuskan perlahan.
Aku tidak sedang terlambat. Tarik napas kembali. Setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Hembuskan. Aku percaya pada proses kehidupanku. Sekali lagi, aku tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi berharga. Rasakan setiap kalimat itu memenuhi hati Anda. Biarkan setiap kata menggantikan suara-suara lama yang pernah mengatakan bahwa Anda tidak cukup. Kini, ulangi kembali dengan keyakinan yang lebih dalam. Aku cukup. Aku layak. Aku berharga. Aku sedang bertumbuh. Aku menghormati perjalanan hidupku. Sahabat, nafas syukur. Sekarang mari kita membangun sebuah gambaran baru di dalam pikiran. Bayangkan diri Anda sedang berdiri di awal sebuah jalan yang sangat indah. Jalan itu panjang, tenang, dihiasi pepohonan hijau di kanan dan kiri. Matahari pagi bersinar lembut. Udara terasa sejuk. Burung-burung bernyanyi dengan damai. Di depan Anda tidak ada keramaian, tidak ada perlombaan, tidak ada garis finish yang harus segera dicapai. Hanya ada satu jalan. Dan jalan itu adalah jalan kehidupan Anda sendiri. Mulailah melangkah. Perlahan, tenang, penuh kesadaran. Setiap langkah terasa ringan. Karena hari ini Anda tidak lagi membawa beban untuk menjadi seperti orang lain. Setiap langkah adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Anda mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap berjalan dengan hati yang damai. Di sepanjang jalan itu, Anda melihat banyak orang. Ada yang berlari, ada yang berjalan cepat, ada yang berhenti sejenak untuk beristirahat. Ada yang memilih jalan berbeda. Dulu, mungkin Anda akan ikut berlari karena takut tertinggal. Namun, hari ini berbeda. Hari ini, Anda tersenyum. Anda memandang mereka dengan penuh hormat. Lalu berkata di dalam hati, semoga perjalananmu indah. Kemudian, Anda kembali menatap jalan Anda sendiri. Karena Anda tahu, perjalanan mereka bukan perjalanan Anda. Dan perjalanan Anda tidak harus sama dengan siapapun. Semakin jauh Anda berjalan, semakin Anda merasakan kedamaian yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan diri. Tidak ada lagi rasa iri. Tidak ada lagi rasa takut tertinggal. Yang ada hanyalah rasa syukur. Syukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Syukur karena masih bisa belajar. Syukur karena masih memiliki waktu untuk bertumbuh. Syukur karena setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, telah membentuk pribadi yang lebih kuat. Sekarang, lihatlah ke depan. Di kejauhan Anda melihat versi terbaik dari diri Anda. Bukan seseorang yang sempurna, tetapi seseorang yang damai. Seseorang yang tersenyum dengan tulus. Seseorang yang tidak lagi hidup dalam beang-beang perbandingan. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, bukan karena lebih hebat daripada orang lain, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Perhatikan wajahnya, tatapan matanya, cara ia berdiri. Begitu tenang, begitu yakin, begitu penuh kasih. Perlahan, versi terbaik itu mulai berjalan mendekati Anda. Semakin dekat, hingga akhirnya ia berdiri tepat di hadapan Anda. Ia tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena tetap berjalan. Aku adalah dirimu di masa depan. Aku hadir karena setiap langkah kecil yang kau lakukan hari ini." Rasakan kata-kata itu, biarkan hati Anda menerimanya. Kemudian, versi terbaik itu membuka kedua tangannya. Peluklah diri Anda. Rasakan pelukan itu. Hangat, penuh kasih, penuh penerimaan. Dalam pelukan itu, semua keraguan mulai mencair. Semua rasa kurang mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar. Sekarang, mari kita kuatkan keyakinan itu melalui afirmasi. Ucapkan perlahan, berikan jeda pada setiap kalimat, rasakan maknanya. Aku percaya pada waktu kehidupanku sendiri. Aku tidak lagi membandingkan diriku dengan siapapun. Aku menghormati setiap proses yang sedang kujalani. Aku tumbuh setiap hari. Meskipun terkadang pertumbuhannya belum terlihat. Aku memilih bersyukur daripada membandingkan. Aku memilih damai daripada iri hati. Aku memilih percaya daripada takut tertinggal.
Aku melepaskan kebutuhan untuk selalu lebih baik daripada orang lain. Aku hanya ingin menjadi lebih baik daripada diriku yang kemarin. Aku pantas merasakan kebahagiaan hari ini. Aku pantas menikmati perjalanan hidupku. Aku pantas mencintai diriku sendiri. Aku menerima seluruh bagian diriku dengan penuh kasih. Aku percaya bahwa setiap pengalaman sedang membawaku menuju kehidupan yang lebih baik. Aku percaya bahwa semesta menghadirkan setiap kesempatan pada waktu yang tepat. Aku percaya bahwa hidupku memiliki tujuan yang indah. Aku percaya bahwa aku sudah cukup. Sahabat nafas syukur, bayangkan sekarang cahaya hangat memenuhi seluruh tubuh Anda. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri Anda sendiri. Semakin lama cahaya itu semakin terang. Menerangi hati, menerangi pikiran, menerangi setiap langkah kehidupan. Cahaya itu adalah rasa syukur. Cahaya itu adalah penerimaan. Cahaya itu adalah kasih kepada diri sendiri. Mulai hari ini, setiap kali Anda melihat keberhasilan orang lain, hati Anda tidak lagi berkata, "Mengapa bukan aku?" Sebaliknya, hati Anda akan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku bahwa keberhasilan itu mungkin terjadi." Karena keberhasilan orang lain bukan ancaman, melainkan bukti bahwa kehidupan penuh dengan kemungkinan. Dan kemungkinan itu juga terbuka untuk Anda. Dengan cara Anda, dengan waktu Anda, dengan perjalanan Anda, tarik napas yang dalam sekali lagi. Dan saat menghembuskannya, tanamkan satu keyakinan terakhir di dalam hati. Aku adalah pribadi yang unik. Aku menghormati perjalanan hidupku. Aku percaya kepada proses kehidupanku. Aku tidak sedang terlambat. Aku sedang bertumbuh. Dan setiap hari, aku semakin dekat dengan kehidupan yang damai, penuh syukur, dan penuh makna. Biarkan keyakinan ini tinggal di dalam hati Anda. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap kali Anda melangkah, karena mulai sekarang, Anda tidak lagi mengukur nilai diri dari seberapa jauh orang lain telah berjalan. Anda mengukurnya dari keberanian untuk terus melangkah dengan tulus, penuh syukur, dan penuh cinta kepada diri sendiri. Sahabat nafas syukur, tanpa terasa, kita telah sampai di penghujung perjalanan hari ke-10 dalam program 21 hari Riset Kehidupan. Hari ini kita telah belajar sebuah pelajaran yang sangat penting. Bukan tentang bagaimana menjadi lebih hebat daripada orang lain. Bukan tentang bagaimana mengejar kehidupan yang terlihat paling sempurna. Melainkan tentang bagaimana kembali menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Karena sesungguhnya, sebagian besar penderitaan yang kita rasakan bukan berasal dari kenyataan, melainkan berasal dari cara kita membandingkan kenyataan itu dengan kehidupan orang lain. Kita merasa kurang bukan karena banner-banner kekurangan. Kita merasa tertinggal bukan karena banner-banner terlambat. Kita merasa gagal bukan karena perjalanan kita telah berakhir, tetapi karena pikiran terus berkata, "Seharusnya aku sudah berada di tempat yang sama seperti mereka." Padahal tidak ada kata seharusnya dalam perjalanan kehidupan. Yang ada hanyalah proses, dan setiap proses memiliki waktunya sendiri. Sahabat nafas syukur, bayangkan kembali ketika Anda menanam sebuah benih. Apakah setiap hari Anda menggali tanah hanya untuk memastikan apakah akar sudah tumbuh? Tentu tidak. Anda menyiramnya, memberinya cahaya, merawatnya, lalu Anda percaya. Karena Anda tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, demikian pula kehidupan Anda. Mungkin hari ini hasilnya belum terlihat. Mungkin doa-doa Anda belum seluruhnya terjawab. Mungkin impian itu masih terasa jauh, namun bukan berarti tidak sedang bertumbuh. Banyak perubahan terbesar dalam hidup justru terjadi di bagian yang tidak terlihat. Seperti akar pohon yang diam-diam menguat jauh di dalam tanah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan. Namun justru akar itulah yang suatu hari mampu menopang pohon besar menghadapi badai. Begitu pula diri Anda. Setiap hari Anda memilih belajar. Setiap hari Anda memilih bangkit. Setiap hari Anda memilih memaafkan, memilih bersyukur, memilih bertumbuh. Semua itu sedang membangun akar kehidupan yang jauh lebih kuat daripada yang Anda sadari. Sahabat
nafas syukur. Mulai hari ini, jangan lagi bertanya, mengapa hidupku belum seperti mereka? Gantilah pertanyaan itu menjadi, apa satu langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini? Karena kehidupan tidak berubah melalui satu lompatan besar. Kehidupan berubah melalui langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Setiap hari, satu kebiasaan baik, satu keputusan yang lebih bijaksana, satu pikiran yang lebih damai, satu ucapan syukur, satu tindakan penuh kasih. Jika dilakukan berulang-ulang, langkah kecil itu akan menjadi perjalanan panjang yang mengubah hidup. Ingatlah, gunung yang tinggi pun didaki selangkah demi selangkah. Lautan yang luas dipenuhi oleh tetes-tetes air. Dan kehidupan yang damai dibangun dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Sahabat nafas, syukur. Hari ini mungkin masih ada seseorang yang lebih kaya daripada Anda. Mungkin masih ada yang lebih terkenal, lebih cepat berhasil, lebih banyak memiliki. Namun itu bukan alasan untuk kehilangan rasa syukur. Karena di saat yang sama, ada begitu banyak hal yang telah hadir dalam hidup Anda. Masih ada napas yang mengalir, masih ada tubuh yang berusaha menopang setiap langkah, masih ada kesempatan untuk belajar. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada harapan untuk masa depan. Dan selama semua itu masih ada, kehidupan masih memberi kesempatan untuk bertumbuh. Jangan pernah meremehkan kekuatan kesempatan yang Anda miliki hari ini. Sebab banyak keajaiban lahir dari seseorang yang hanya memilih untuk tidak menyerah. Sahabat nafas syukur, saya ingin Anda mengingat satu kalimat ini. Bunga tidak pernah terlambat untuk mekar. Ia hanya mekar ketika musimnya tiba. Demikian pula kehidupan Anda. Ada impian yang datang lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Namun, keduanya tetap indah ketika hadir pada waktu yang tepat. Jangan memaksa bunga mekar di musim hujan. Jangan memarahi benih karena belum menjadi pohon. Dan jangan menghukum diri hanya karena perjalanan Anda berbeda. Perbedaan bukanlah kekurangan. Perbedaan adalah keunikan yang membuat setiap kehidupan memiliki makna. Sahabat nafas syukur, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari letakkan tangan di dada. Tarik napas perlahan, rasakan detak jantung Anda. Lalu, ucapkan dengan penuh keyakinan, aku bersyukur atas perjalanan hidupku. Aku menghormati setiap proses yang sedang kujalani. Aku tidak sedang terlambat. Aku tidak sedang kalah. Aku sedang bertumbuh. Dan aku percaya bahwa setiap langkah kecil membawaku menuju kehidupan yang lebih baik. Biarkan kalimat itu tinggal di dalam hati. Biarkan ia menjadi suara baru yang menggantikan semua keraguan lama. Karena mulai hari ini, Anda tidak lagi berjalan untuk mengejar kehidupan orang lain. Anda berjalan untuk menghormati kehidupan yang telah dipercayakan kepada Anda. Sahabat nafas syukur, hari ini saya ingin mengajak Anda melakukan satu latihan sederhana, tetapi sangat kuat. Selama 24 jam ke depan, setiap kali Anda melihat keberhasilan, pencapaian, atau kebahagiaan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial, berhentilah sejenak. Tarik satu napas yang dalam, lalu katakan di dalam hati, perjalanan mereka adalah milik mereka. Tarik napas, sekali lagi, kemudian lanjutkan dengan berkata, aku menghormati perjalanan mereka. Dan akhirnya, ucapkan, aku juga menghormati perjalanan hidupku sendiri. Setelah itu, alihkan perhatian kepada satu hal yang dapat Anda syukuri hari ini. Mungkin secangkir kopi hangat, mungkin pelukan orang yang Anda cintai, mungkin kesehatan yang masih Anda miliki, mungkin kesempatan untuk memulai lagi, atau mungkin hanya napas yang masih setia menemani. Lakukan latihan sederhana ini setiap kali muncul dorongan untuk membandingkan diri. Sedikit demi sedikit, Anda akan menyadari bahwa hati menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih tenang, dan rasa cukup mulai tumbuh dari dalam. Sahabat nafas syukur, terima kasih telah berjalan bersama hingga hari ke-10. Hari ini Anda telah mengambil satu langkah penting. Langkah untuk berhenti menjadikan kehidupan sebagai perlombaan dan mulai menjadikannya sebagai perjalanan penuh makna. Teruslah berjalan dengan sabar. Teruslah bertumbuh dengan rendah hati. Teruslah bersyukur. Meskipun langkahmu masih kecil, karena kehidupan tidak pernah meminta Anda
menjadi orang lain. Kehidupan hanya meminta Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Sampai jumpa di hari ke-11. Kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan keyakinan bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan penuh kesadaran selalu membawa kita semakin dekat kepada kehidupan yang damai, utuh, dan penuh syukur.